Jadi ketika kita ingin ibarat membuat roti yang enak ya, kita harus memiliki resep takaran yang tepat ya, supaya menghasilkan sebuah hasil roti yang lezat. Nah, begitu pula di dalam membangun bisnis, ketika kita ingin membuat bisnis yang bagus, kita membutuhkan kesiapan bisnis, yaitu melalui proses trial error, uji coba untuk menentukan bagaimana kesuksesan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Agung Nugroho Susanto, di mana pokok bahasan kita kali ini adalah tentang bagaimana strategi mendapatkan modal ya. Seperti kita ketahui bahwa sebagai pengusaha tentu membutuhkan modal usaha, baik itu pengusaha pemula apalagi pengusaha yang sudah bertumbuh dan ingin lebih mengembangkan usahanya lagi. Nah, namun sayangnya banyak muslimpreneur yang tidak mengetahui cara untuk mendapatkan modal yang dibenarkan oleh syariat Islam. Akhirnya yang diakses adalah permodalan yang berbasis riba ya. Seperti kita tahu bahwa riba adalah dosa besar yang tidak akan membawa keberkahan bagi yang mengambilnya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan strategi, di mana materi ini saya kutip dari buku saya yang berjudul Jurus Buka Ratusan Cabang Tanpa Riba, yang merupakan pengalaman pribadi saya di dalam bagaimana mengembangkan usaha tanpa harus menggunakan lembaga pembiayaan atau bank yang berbasis riba. Nah, sebelumnya mungkin Anda harus bisa melihat juga di Instagram saya tentang materi ini yang beberapa kali juga pernah saya bahas. Silakan di follow @agung_n_susanto. Oke, untuk mengetahuinya, untuk kita mengakses cara permodalan ini ya Anda harus mengetahui dulu jenis permodalan apa yang ingin Anda akses ya. Karena ada berbagai macam jenis permodalan di dalam Islam, yang salah satunya adalah bisa menggunakan syirkah atau kerjasama usaha bagi hasil. Nah, persiapan yang harus Anda lakukan itu setidaknya ada dua ya. Pertama adalah kesiapan diri, dan yang kedua adalah kesiapan bisnis Anda itu sendiri. Nah, keduanya harus saling terkait karena penting sekali, karena ketika tidak ada salah satunya, Anda akan tidak optimal atau maksimal di dalam mengakses permodalan. Oke, untuk kesiapan diri, ini terkait dengan reputasi Anda yang bagus. Ketika Anda memiliki reputasi menjadi pribadi yang terpercaya, tentu akan mudah untuk mendapatkan permodalan. Bahkan pengalaman pribadi saya yang didatangi orang menyerahkan uangnya untuk saya kelola ya. Bahkan karena yang dia lihat adalah pribadinya dulu pertama ya. Biasanya investor itu melihat orangnya dulu, baru dia kemudian lihat bisnisnya bagaimana. Bukan sebaliknya ya. Terkadang orang malah fokus di bisnisnya bagus, tapi dia lupa bahwa dia kurang dipercaya atau dia belum memiliki kepercayaan oleh investor, sehingga trustnya berkurang. Walaupun dia sudah menjelaskan bagaimanapun ya, karena trustnya kurang, akhirnya permodalan tadi atau kerjasama usaha tadi tidak bisa berlangsung. Nah, ibarat sebuah bangunan, kesiapan diri ini terkait dengan pondasinya ya. Semakin kuat pondasinya, semakin besar pondasinya, maka semakin bisa Anda membangun bangunan yang besar. Semakin Anda terpercaya, semakin kesiapan diri Anda kuat, semakin besar juga permodalan yang bisa Anda akses. Nah, karena memang tadi saya sampaikan pertimbangan utama adalah track record Anda itu sendiri. Nah, kesiapan diri tanpa diiringi dengan kesiapan bisnis hanya hasilkan pribadi terpercaya dan pandai ilmu bisnis namun kurang jam terbang. Artinya baik kesiapan diri dan bisnis itu harus tetap ada ya, bukan berarti hanya salah satunya saja. Nah, kesiapan diri itu terkait apa sih? Paling tidak ada 3 ya. Satu, menjadi pribadi yang terpercaya atau al-amin. Nah, pribadi terpercaya ini sebenarnya mencontoh dari Rasulullah Muhammad SAW,
Beliau adalah seorang pribadi yang terpercaya. Ketika beliau di Mekah ya masih berdagang berbisnis, banyak sekali para orang yang memiliki harta menitipkan hartanya ke Rasul untuk dikelola menjadi bisnis ya, berdagang. Ya, salah satunya yang kita sudah tahu adalah Bunda Khadijah, seorang wanita kaya di Mekah yang menitipkan harganya ke Rasulullah untuk dikelola menjadi bisnis yang tumbuh dan berkembang. Nah, untuk menjadi pribadi terpercaya ini juga Anda harus juga mengetahui ilmu-ilmu bisnis sesuai syariat Islam diantaranya juga. Kenapa? Karena ketika kita menjalankan bisnis sesuai syariat, insya Allah yang pertama yang pasti ada keberkahan juga dan kewajiban setiap muslim, dan berikutnya adalah pasti itu adalah merupakan suatu kerjasama yang adil ya, atau suatu bisnis yang tidak akan membuat kezoliman. Lalu yang kedua adalah bertakwa ya. Bertakwa itu menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya, di mana segala perintah dan larangan Allah itu juga sangat luas ya, bukan hanya perkara ibadah saja, namun juga perkara muamalah yang harus Anda kuasai ya. Nah, ini tadi seputar fikih-fikih bisnis, seputar bisnis sesuai syariat Islam, itu juga masuk ke dalam bertakwa ini, dan ketaatan Anda beribadah juga termasuk ya. Ketika Anda menjadi pribadi bertakwa, otomatis insya Allah pribadi Al-Amin itu akan menyertai. Dan yang ketiga adalah tadi juga ilmu-ilmu bisnis ya, baik ilmu sunatullah bisnis seperti yang kita tahu ya, ilmu marketing, ilmu manajerial ya, ilmu legalitas juga tentang bisnis, lalu juga bagaimana tentang pemasaran internet marketing yang sekarang lagi digunakan ya. Nah, itu harus Anda kuasai semua sunatullah bisnis ya. Jadi paling tidak Anda kuasai di bidang usaha yang Anda jalankan. Begitu juga dengan ilmu fikih bisnis ya, sama. Jadi bagian dari ilmu juga bagaimana ilmu-ilmu sesuai syariat Islam. Nah, dan perkaranya bukan hanya tentang riba saja. Ilmu syariat itu luas sekali cakupannya ya. Baik juga tentang aspek badan hukumnya ya, aspek permodalan, aspek perikanan ya, aspek manajemen sumber daya manusia. Nah, itu semua ada ilmu-ilmu fikih bisnisnya. Karena kita tahu Islam itu agama yang sempurna, agama yang dari A to Z ya, semua ada di sana, diajarkan dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, semua diajarkan tentang bagaimana Islam mengajarkannya. Nah, lalu yang kedua adalah kesiapan bisnis. Nah, kesiapan bisnis ini ibarat kita membuat roti ya, diperlukan takaran yang tepat untuk membuat roti yang enak ya. Artinya untuk membuat takaran yang tepat tadi kita membutuhkan jam terbang. Nah, jam terbang sendiri ya kita bisa belajar kepada ahlinya. Nah, artinya sebelum kita melakukan penawaran kerja sama bisnis, pastikan bisnis kita juga telah siap ya. Untuk percepatan ya, dengan bisa Anda belajar dengan ahlinya, belajar seperti materi YouTube yang saya berikan ini, supaya Anda tidak salah jalan ya, trial errornya tidak terlalu panjang dan tidak merugikan terlalu besar. Nah, kesiapan bisnis tanpa kesiapan diri juga hanya hasilkan pebisnis kapitalis ya, yang tabrak-tabrak aturan syariat, hanya kedepankan asas manfaat, tidak peduli halal dan haram. Artinya hanya kesiapan bisnis tapi tanpa kesiapan diri yang mumpuni dengan tiga hal tadi, Anda akan menjadi seorang pebisnis yang tidak peduli halal dan haram. Nah, ini sangat berbahaya saya kira sebagai muslimpreneur, khususnya kita menginginkan sukses berkah dunia dan akhirat ya. Kalau sukses dunia saja saya kira banyak, tapi yang bisa akhirat sukses juga itu sangat luar biasa dan tidak banyak. Oke, macam kesiapan bisnis itu setidaknya ada 5 ya. Bertemu kembali bersama saya. Kita lanjut tentang pembahasan yang kedua, yaitu adalah kesiapan bisnis. Jadi ketika kita ingin ibarat membuat roti yang enak ya, kita harus memiliki resep takaran yang tepat ya, supaya menghasilkan sebuah hasil roti yang lezat. Nah, begitu pula di dalam membangun bisnis, ketika kita ingin
membuat bisnis yang bagus, kita membutuhkan kesiapan bisnis, yaitu melalui proses trial error, uji coba untuk menentukan bagaimana kesuksesan bisnis atau bagaimana mencapai bisnis yang berhasil. Nah, salah satu cara mudahnya yaitu Anda bisa belajar dengan yang lebih ahli atau yang lebih senior, yang lebih berpengalaman, yang mereka bisa membangun bisnis dengan sukses. Nah, Anda bisa belajar dengan mereka supaya Anda tidak melalui proses trial error dan mengeluarkan waktu, biaya, tenaga yang begitu besar. Nah, kesiapan bisnis ini sangat penting sekali ya, di mana ketika bisnis Anda siap, Anda akan dinilai bagus oleh calon pemodal atau investor yang akan menyerahkan modal kepada Anda. Namun harap diperhatikan juga, kesiapan bisnis saja tanpa disertai dengan kesiapan diri, seperti tadi saya sampaikan, hasilnya hanya menghasilkan seorang pebisnis yang pandai bisnis, tapi dia tidak peduli halal dan haram. Menjadi seorang pebisnis yang kapitalis ya, yang dia hanya menghalalkan segala cara untuk mencapai target pendapatan. Nah, ini jangan sampai, terutama sebagai muslimpreneur, kita ingin sukses, berkah dunia dan akhirat, bukan hanya di dunia saja ya. Nah, yang saya kira ini tidak banyak pengusaha muslim yang bisa membangun bisnisnya berkah, sukses dunia dan akhirat. Nah, macam kesiapan bisnis setidaknya ada 5. Yang pertama adalah profitable atau menguntungkan. Ya, sebuah bisnis yang Anda bangun pastikan telah mengalami profit atau hasil yang positif. Nah, paling tidak Anda memulai dengan modal yang seadanya, Anda buktikan bahwa bisnis ini memiliki pangsa pasar, bisnis ini memiliki peminat. Atau jika misalkan Anda belum membangun bisnis atau Anda belum memulai bisnis, masih hanya berupa proposal, ya bisa saja dengan Anda mengambil contoh pebisnis serupa yang telah berhasil terlebih dahulu. Nah, dengan begitu akan lebih meyakinkan calon investor atau pemodal. Yang kedua adalah uniqueness ya. Sudahkah mengandung unsur keunikan? Ini sangat penting sekali. Jenis bisnis bisa sama, misalkan Simply Fresh Laundry, tapi keunikan Simply Fresh tidak dimiliki oleh yang lain. Artinya, pastikan bisnis Anda memiliki keunikan yang Anda miliki saja, dan itu menjadi keunggulan produk Anda. Ini berbeda kalau ada follower yang baru mengikuti, itu berbeda. Paling tidak Anda yang pertama keunikan di bidang tersebut. Yang ketiga adalah brand ya, memahami cara membangun brand. Nah, membangun brand ini memang perlu ilmu yang komprehensif. Saya kira banyak pakar branding di Indonesia. Silakan Anda bisa belajar, salah satu guru saya Pak Subiakto. Nah, saya mengikuti berbagai kelasnya untuk mengetahui bagaimana membangun brand yang bagus ya. Brand itu sendiri bukan hanya sekedar logo, bukan sekedar merek ya, tapi lebih menyeluruh, yaitu bagaimana merek Anda dipahami atau dipandang oleh masyarakat. Nah, atau brand itu disebut sebagai nama plus makna ya. Nah, 2 hal tersebutlah yang Anda harus membangun, karena untuk brand ini untuk jangka panjang. Ketika Anda hanya sekedar membangun penjualan omset saja, Anda hanya menjadi sebuah komoditas. Pastikan Anda menjadi perusahaan yang basisnya adalah brand. Yang ketiga, yang keempat adalah pendaftaran merek ya. Setelah Anda membangun brand yang bagus, perlu mendaftarkan merek supaya jangan sampai Anda sudah capek-capek berbisnis diklaim oleh orang lain ya. Ini harus dihindari. Saya kira banyak cara mendaftarkan merek dan tidak sulit ya. Atau saya referensikan, salah satunya itu di pengacaramuslim.com. Yang kelima adalah great team dan great system. Nah, ini sebenarnya saya ambil dari buku saya yang pertama, Jurus Jitu Membangun Bisnis Berkah Omset Miliaran. Nah, membangun great team itu memang mulai dari rekrutmen, lalu proses menentukan man in the right place ya, dengan karakternya sesuai, lalu bagaimana caranya proses alignment sesuai culture kita, membangun culture, lalu kita terus menanamkan budaya, value perusahaan kita, nilai-nilai kemuliaan, hingga akhirnya menjadi tim yang hebat ya. Dan itu memang banyak step-stepnya di buku itu saya jelaskan. Begitu juga dengan grade system, saya jelaskan juga bahwa membangun grade system yang hebat itu seperti struktur organisasi ya, standar operating procedure dan lain-lain. Nah, itu adalah membangun grade system.
Saya kira itu tentang kesiapan diri dan kesiapan bisnis yang harus Anda bangun supaya Anda lebih mudah di dalam permodalan. Nah, memang itu diantara persiapan ya. Ini masih dalam tahap proses persiapan. Tahap selanjutnya adalah bagaimana implementasinya. Itu mungkin nanti pokok bahasan yang lain. Nantikan episode selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe dan like channel akun YouTube saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.